Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menjelang malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang menjelang malam ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di petang menjelang malam hari ini teman-teman ya. Dimana kita dikagetkan kali ini teman-teman ya, terkejut juga gitu ya melihat dari segi market cap berada di area 2,12 triliun gitu teman-teman. Yang tadi siang notabene itu masih di area 2,21 triliun ya. Kali ini berada di area 2,12 teman-teman ya, turun 6,46%. Sedangkan kalau kita mengacu dengan pergerakan volumenya, di sini volume itu meningkat teman-teman ya, karena tadi siang itu berada di area 90 bilionan ya. Kali ini berada di area 100 billion, dan kalau kita mengacu dengan price-nya dominance ya, ini turun juga sebenarnya. Saat ini berada di area 52,8. Fair and Great Index masih sama di area 52 teman-teman. Cuman kalau kita melihat price-nya Bitcoin teman-teman ya, bisa kalian lihat sendiri ya kan, dalam 24 jam terakhir aja 7%, sedangkan 7 hari terakhir 13%. Dan kalau kita melihat untuk harga terendah daripada Bitcoin hari ini tadi teman-teman, dia itu berada di area 56.555 dolar ya untuk hari ini tadi teman-teman ya. Cuman di sini ada sedikit recover. Nah, di sini targetnya teman-teman kita tetap harus waspada ya, waspada. Nah, sebenarnya ini menjadi peluang yang sangat mantap jiwa ya, menyala ini teman-teman ya, karena market dalam keadaan menyala ya kan, menyala-nyala alias meronta-ronta ya. Peluang yang cukup bagus untuk mendapatkan harga the dip teman-teman ya, untuk mendapatkan harga di bawah ketika kita yakin dengan semisal nih, wah Solana nih kayaknya di puncak bull run kali ini nanti mungkin bisa ke 300 dolar nih ya kan. Nah, ini harganya udah mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan dari harga 200 dolar. Saat ini berada di area 121 dolar teman-teman ya. Sedangkan SRP, Dogecoin, Toncoin, Cardano, Shiba Inu teman-teman semuanya mengalami penurunan ya. Jadi kalian tinggal ambil posisi aja mana aset yang menurut kalian wah income nih ketika bullish, kita akan mendapatkan keuntungan yang besar ya. Itu pun kalau kita punya dana dingin teman-teman. Tapi kalau kita nggak ada ya, kita nggak perlu memaksakan momentum ini, walaupun ini momentum yang cukup bagus untuk melakukan akumulasi. Cuman kalau kita nggak ada dana dingin, saya nggak menyarankan buat kalian untuk masuk ya. Tetap hold aja yang kalian punya gitu teman-teman ya, jangan sampai cut loss. Takutnya ketika kalian cut loss nanti malah recover ya kan, kalian malah nyesel nanti kayak gitu teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya, breaking news dikutip dari BSC headline ya teman-teman, yang dimana Standard Chartered mengatakan bahwasanya Bitcoin ini bisa menyentuh ke area 50.000 US dollar, karena memang bisa potensi turun ke situ teman-teman, karena memang ada area base di area kepala 50-an lah ya, entah di 51 atau 52 gitu teman-teman. Itu ada area yang notabene ya kemungkinan besar bisa tersentuh gitu teman-teman ya. Jadi kita tetap waspada, kita lihat aja pergerakannya teman-teman, karena saya udah mau wanti teman-teman semuanya beberapa hari yang lalu ya, ketika Bitcoin ini break dari range ini teman-teman, maka dia berpotensi untuk meneruskan penurunannya. Tapi kalau dia rebound dari area ini, maka dia akan meneruskan kenaikannya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini dikutip dari Lucy ya teman-teman, di mana dia memposting nih ya, secara historikal pasar mengalami penurunan 2 bulan setelah peristiwa halving. Oke, menurut historikal atau history sebelum-sebelumnya ya, setelah halving ini market akan mengalami penurunan kurang lebih 2 bulan gitu kan. Nah, jadi di sini tetap tangguh kemenangan dan tangan kita, atau kita berusaha keras sekali lagi, tidak ada jalan alternatif. Oke, jadi ini kurang lebih gambarannya seperti ini teman-teman. Pada tahun 2011 sampai 2013 bisa kalian lihat sendiri ya kan, setelah pasca halving teman-teman, dia mengalami yang namanya penurunan kurang lebih selama 2 bulan ya, barulah dia menunjukkan sedikit tanda-tanda recover sampai dia menentukan puncak all time high-nya. Begitu pula halving kedua ya, halving kedua juga sama teman-teman, dia mengalami konsolidasi atau penurunan. Konsolidasi itu kan sideways ya, kita menganggap mengatakan penurunan kurang lebih selama 2 bulan juga teman-teman, yang dimana setelah itu dia baru melakukan rebound kembali sampai all time high-nya. Dan tahun 2019 bisa kalian lihat sendiri di sini gambarannya ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan di tahun 2022 sampai tahun 2024 ini belum closing teman-teman ya, mungkin April, Mei ya, bisa jadi di bulan Juni nanti teman-teman, pertengahan bulan Juni kita bisa melihat nih keadaan
market udah mulai membaik. Cuman harapan dari kita semua adalah di akhir April ini atau di pertengahan April ini kan keadaan udah menunjukkan tanda-tanda positif lah, kurang lebih seperti itu harapan dari kita semua ya. Dan semoga saja teman-teman ya historical ini ya dalam tanda kutip 2 bulan penurunan habis itu mengalami rebound sampai ATH, semoga saja siklus kali ini juga mengulangi hal yang sama. Dan ini teman-teman, ini adalah real chart daripada Bitcoin sendiri ya, seperti yang kita bilang tadi siang juga bahwasanya targetnya juga ya dia udah bisa nutup gap pertama nih. Gap pertama udah ketutup ya teman-teman ya, tanda marking hijau di sini udah nggak ada. Jadi gap pertama udah ketutup secara otomatis. Ini nanti ketika ketutup marking hijau ini juga akan secara otomatis hilang teman-teman. Jadi gap pertama udah tersentuh teman-teman, orderan pertama udah kena ya, makanya dia sedikit ada rebound walaupun nggak terlalu kuat. Buyer lebih seller lebih kuat teman-teman ya. Jadi potensi berikutnya ini teman-teman yang perlu kita waspadai adalah Bitcoin ini bisa turun sampai di range harga 52.000 sampai di area 50.500-an. Nah, itu adalah persentase yang dimana ini yang perlu kita antisipasi. Ketika Bitcoin menyentuh di area tersebut teman-teman, maka di sini akan terjadi yang namanya big discount ya, big discount terhadap altcoin. Oke, karena altcoin pasti mengalami dropping juga teman-teman ya. Dan ketika area 50 ribuan ya, area 50 ribuan ini nggak mampu menahan daripada penurunan Bitcoin teman-teman, nice, ada area berikutnya ya, yaitu di area 43.000 teman-teman ya, di area 43.000. Nah, di area 43.293 ya sampai mungkin bisa di area 41.800-an teman-teman ya. Itu adalah ya, kita lihat saja, semoga saja teman-teman ya. Semoga ini harapan dari kita semua di area base ini ya, rally ini semoga Bitcoin nggak junam jauh lebih dalam lagi teman-teman ya. Ya semoga saja sih Bitcoin ini hanya turun sampai di range harga 50 atau 51, habis itu nggak meneruskan penurunannya lagi. Cuman seperti yang saya bilang teman-teman ya, ketika Bitcoin ini lepas dari kepala 59, potensi dia untuk turun jauh lebih dalam terbuka lebar. Dan ternyata kita hari ini melihat ya kan, Bitcoin turun sampai di persentase harga 56.000 ya, dan saat ini sedang mencoba untuk rebound karena memang di sini big order udah kena. Cuman ya itu tadi teman-teman, seller lebih kuat, jadi kemungkinan besar bisa turun nih sampai di persentase harga 51 sampai di area 50.000 something. Cuman yang perlu kita antisipasi dan waspada adalah ya itu tadi teman-teman ya, semoga saja sih nggak ke 43.000. Kalau ke 43.000 teman-teman ya, maka di sini kita akan melihat potensi penurunan. Mungkin secara overall, secara globalnya altcoin ini akan terjadi yang namanya big discount kembali ya. Sebenarnya ini menjadi momentum peluang emas buat kita semua ya. Semisal kita mau menunggu harga BNB, menunggu harga Solana, Ethereum itu terjadi koreksi, ya kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk masuk sebenarnya ya. Dan kali ini juga banyak ya token-token baru yang lahir yang notabene melalui launchpool-nya atau launchpad-nya daripada Binance ini juga banyak teman-teman. Yang sedang saya lirik saat ini adalah ETH-Fi ya teman-teman, dan semoga saja dia memang benar-benar banting dulu, cunam dulu gitu teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang keadaan market kali ini teman-teman ya. Tetap semangat dan selalu kurangi sambat, tetap wait and see, kita lihat perkembangannya bersama-sama. Nice, kalau ada updatean informasi apa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Tetap semangat dan selalu kurangi sambat.